Selamat pagi, siang, dan sore untuk anak-anakku semuanya. Kali ini kita masuk pada materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, kelas 12 bab 2. Tentang kompetensi inti. Kalian bisa membaca nomor 1-4 itu diantaranya adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Ya, kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan dalam alam serta penempatan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian kompetensi dasar yang harus Anda kuasai, ya, kalian harus menjalankan perilaku orang beriman dalam praktis perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. IPK-nya apa, Nak? IPK-nya 1. Menunjukkan perilaku orang beriman dalam praktis perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Kedua, menjalankan perilaku orang beriman dalam praktis perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. KD kedua, berperilaku jujur dalam praktis perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. IPK-nya yang pertama, IPK itu indeks pencapaian kompetensi. 1. Memiliki perilaku jujur dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. 2. Menjalankan perilaku jujur dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Nah, nanti untuk KD 2, kemudian KD 4-nya bisa Anda pelajari sendiri. Kemudian peta konsep. Ya, peta konsep juga kalian pelajari dengan seksama tentang apa itu, Nak, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dan mati ya, Nak, ya. Kita langsung saja lanjut. Nah, nanti Bapak tidak akan menayangkan film ini pada PowerPoint, bisa buka tentang sidang putusan perselisihan hasil Pilpres tahun 2019. Dibuka setelah ini ya, Nak, ya. Nah, sekarang lanjut pada materi. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan dan penegakan hukum, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan serta kebenaran. 3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat.
Menurut Adi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilaksanakan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Sedangkan Simanjuntak mengartikan sekali lagi nak ya, Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-hak sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Nah, sekarang perhatikan apa yang menjadi unsur hukum. Unsur hukum ada beberapa hal. A. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. B. Jaminan kepastian hukum. C. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. D. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Nah, pada hakikatnya setiap orang berhak mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di antaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga Anda. Seperti apa, nak? Perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999. Ya. Kemudian perlindungan hukum di Indonesia diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi apa, nak? Nah, hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Nah, hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang apa, nak? Tentang merek. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan lain sebagainya. Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka
sebagai pihak yang diduga oleh yang telah melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia. Apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Ya, proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Maka dengan kata lain, penegak hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam kehidupan. Nah, kemudian penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Contohnya atau misalnya perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila undang-undang perlindungan konsumen dilaksanakan. Itu salah satu contohnya. Nah, ini. Juga misalnya kehidupan di sekolah, keluarga dan masyarakat ya akan tertib, aman dan tentram apabila norma-norma yang berlaku di lingkungan tersebut dilaksanakan. Lanjut, bagaimanakah perlindungan dan penegakan hukum? Nah, ini tentunya apa yang Anda rasakan apabila ketika ulangan ada yang menyontek tetapi tidak ditegur oleh guru, atau apa yang Anda rasakan apabila orang tua tidak menegur anaknya yang melakukan kesalahan, apalagi kesalahan yang fatal. Nah, apabila hal tersebut dipertanyakan tidak terjadi, tentu saja sebagai warga negara yang baik, Anda akan merasakan ketidaknyamanan, ketidakadilan, bahkan ketertiban pun tidak akan didapatkan. Nah, itu semua dapat dihindari apabila perlindungan dan penegakan hukum itu dilaksanakan. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negara dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, negara
mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian, perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal sebagai berikut. 1. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan yang mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan harus mengamalkan tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan, baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. 2. Tegaknya keadilan. Tujuan utamanya, hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dengan melaksanakan kewajiban yang merupakan wujud dari keadilan tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang terwujud apabila diwarnai sesuai yang damai, yang merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan yang berlaku dilaksanakan. Nah, menurut Suryono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum adalah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku. Akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor, di antaranya faktor hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, penyusunan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. 2. Penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegakan hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Masyarakatnya, yaitu bahwa masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan. Maksudnya,
Warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Keempat, sarana dan atau fasilitasnya yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup apa, Nak? Tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Kelima, kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia itu dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang mana merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, apa yang dianggap buruk sehingga dapat dihindari. Ya. Kemudian kita membahas yang berikutnya tentang peran kepolisian. Karena kita punya beberapa penegak hukum. Ada kepolisian, ada jaksa, ada hakim, dan berikutnya. Nah, sekarang kita bahas tentang kepolisian. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, menurut pasal 16 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangannya. Apa itu kewenangan polisi? Satu, A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. B atau kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. C atau 3, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. 4, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 5, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. F atau 6, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. G atau 7, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan perkara. H, mengadakan penghentian penyidikan. I, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. J, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang
yang disangka melakukan tindak pidana. K. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Nah, kemudian tadi wewenang kepolisian. Kemudian mengadakan tindakan lain, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. 2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. 3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk di dalam lingkungan jabatannya. 4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak-hak manusia. Nah, itulah pertemuan kali ini ya tentang alat-alat penegak hukum yang lain bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Sukses untuk kalian, salam sehat selalu.